Di bawah hamparan pegunungan dan hutan hijau yang menyelimuti Indonesia, tersimpan cadangan mineral paling berharga di dunia, emas. Kekayaan itu menjadikan Indonesia sebagai penghasil emas terbesar ke-8 di dunia dan kedua di Asia. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut, PT Freeport Indonesia dan PT Aman Mineral Nusa Tenggara masih jadi penyumbang terbesar produksi emas Indonesia. Kedua perusahaan itu mampu menghasilkan sekitar 80 ton emas per tahunnya. Namun, pilar emas Indonesia tak hanya bergantung pada dua perusahaan itu. Ada 4 korporasi lain yang ikut menopang posisi Indonesia di peta emas dunia. Kira-kira mana saja tambang emas terbesar di Indonesia? Kita mulai dari Mimika, Papua Tengah. Di sinilah berdiri tambang terbesar di Indonesia, yakni Grasberg Block Cave milik PT Freeport Indonesia atau PT FI. Melansir dari situs resmi PT Freeport Indonesia, sejarah dimulai sejak tahun 1936 ketika Anton Coleen, Fritz Buizel, dan Jean-Jacques Meduzi melakukan ekspedisi Kartens. Mereka mencari pegunungan Gletser Jaya Wijaya dan akhirnya menemukan Erzberg atau Gunung Biji. Kemudian pada tahun 1963, Forbes Wilson dan Dale Flynn kembali melakukan ekspedisi Freeport untuk kembali menemukan Gunung Biji. Dan pada tahun 1967, PT Freeport McMoran, perusahaan tambang global asal Amerika Serikat pun mendapatkan izin dari pemerintah untuk meneruskan proyek Erzberg selama 30 tahun. Dan pada tahun 1988 ditemukanlah cadangan Grasberg. Dulu Freeport sepenuhnya dikuasai oleh investor asing. Namun sejak tahun 2018, pemerintah Indonesia resmi mengambil alih tambang ini. Melansir situs resmi Freeport McMoran, MindID kini memegang 51,2% saham Freeport melalui perjanjian divestasi saham yang ditekan pada 21 September 2018. Langkah ini dianggap sebagai simbol kedaulatan baru di mana hasil bumi Papua tak lagi didominasi asing. Soal produksi emas, Kontan melaporkan VP Corporate Communication PT FI, Katri Krisnalti menyebut PT FI ditargetkan dapat memproduksi logam mulia ini sampai 46,78 ton pada 2025. Sementara pada 2023, Grasberg telah memproduksi lebih dari 52 ton emas, 650.000 ton tembaga, dan 190 ton perak. Nilai sumber daya itu ditaksir mencapai lebih dari 40 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 665 triliun rupiah. Kini, Freeport sedang menuntaskan proyek besar pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur yang digadang menjadi salah satu pengolah tembaga dan emas terbesar di dunia. Berikutnya adalah PT Aneka Tambang Tbk atau Antam, perusahaan pertambangan milik negara yang tergabung dalam MindID. Antam didirikan pada 5 Juli 1968 berdasarkan PP nomor 22 tahun 1968. Perusahaan ini lahir melalui merger 6 entitas. Mulai dari pertambangan emas yakni PN Tambang Bauksit Indonesia, PN Tambang Emas Cikoto, PN Logam Mulia, PT Nikel Indonesia, proyek tambang Intan Kalimantan Selatan, dan proyek-proyek eks Batetam. Kemudian pada 1974, statusnya berubah menjadi perseroan terbatas, dan pada 1997, Antam mulai melantai di Bursa Efek Indonesia. Sejak 1999, Antam juga tercatat di Australian Stock Exchange sebagai perusahaan asing. Melansir Kontan, produksi emas Antam saat ini berasal dari tambang emas Pongkor yang ada di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Bogor, Jawa Barat. Per tahunnya, tambang itu bisa memproduksi 1 ton emas. Sementara sisanya, Antam mengambil pasokan emas dari buyback dengan kapasitas hingga 2,5 ton per tahunnya. Antam juga membeli dan memurnikan emas-emas mentah dari PT Indo Muro Kencana dan PT Nusa Halmahera Minerals yang kemudian dimurnikan di smelter Antam di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Selain itu, Antam juga mengimpor emas batangan dari Singapura dan Australia melalui lembaga yang terafiliasi dengan London Bullion Market Association. Per tahunnya, Antam bisa mengimpor kurang lebih 30 ton emas. Tahun ini, Antam menargetkan akan menjual emas hingga 45 ton.
Dari Papua dan Antam, kita bergeser ke Tapanuli, Sumatera Utara. Di sini berdiri tambang emas Martabe yang dikelola oleh PT Agincourt Resources. PT Agincourt Resources pertama kali didirikan pada 1997 oleh Normandy Mining dengan nama awal PT Danau Toba Mining. Sejak saat itu, berulang kali perusahaan ini berganti kepemilikan. Pada 2001, berganti nama menjadi PT Horas Nauli. Namun pada 2003, karena mayoritas saham dipegang oleh Newmont East Asia, akhirnya namanya berubah lagi menjadi PT Newmont Horas Nauli. Dan pada 2007, diakuisisi oleh Oceana Limited, lalu pada 2009 oleh G Resources. Tambang Martabe mulai memproduksi emas pada tahun 2012. Akhirnya pada 2018, giliran Astra Group melalui PT Danusa Tambang Nusantara yang mengambil alih. Per tahunnya, perusahaan ini bisa menghasilkan sekitar 10 ton emas. PT Arci Indonesia Tbk merupakan salah satu produsen emas murni terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Kepemilikan Arci mayoritas berada di tangan PT Raja Wali Corpora. Arci sepenuhnya mengelola tambang emas Tokatindung di Sulawesi Utara melalui anak usaha PT Mary Soputan Mining dan PT Tambang Tondano Nusa Jaya. Tambang emas Tokatindung per tahunnya bisa mengolah 3,6 juta ton emas dan pada 2020 tercatat memproduksi 1,9 juta ons emas. Laporan kontan menyebut pada 2024 Arci memproduksi 93,4 kilo ons atau kos dan mencatat volume penjualan sebesar 97,1 kos. Arci sendiri didirikan pertama kali pada tahun 2009 dan memulai produksi emasnya di tambang Tokatindung sejak tahun 2011. Cadangan emas di Halmahera juga cukup besar. Tambang Gosowong yang dikelola PT Nusa Halmahera Minerals atau PT NHM berada di Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Korporasi ini berdiri atas patungan dari PT Indotan Halmahera Bangkit dan PT Aneka Tambang. Didirikan pada tahun 1997, perusahaan tersebut fokus eksplorasinya ada pada emas. Per tahunnya, pada 2021, PT Nusa Halmahera Minerals bisa memproduksi 5,6 ton emas. Sekarang kita bergeser ke Nusa Tenggara Barat. Di Pulau Sumbawa, terdapat tambang batu hijau yang dikelola oleh PT Aman Mineral Nusa Tenggara. Mengutip kontan, ini adalah salah satu tambang terbesar di dunia dengan total produksi mencapai 22,76 ton emas. Tahun ini, Aman mengejar target produksi emas 90.000 ons atau 2,8 ton emas. Aman Mineral Nusa Tenggara atau AMNT awalnya dikenal sebagai PT Newmont Nusa Tenggara, anak usaha dari Newmont Corporation, perusahaan tambang emas Amerika Serikat. Kontrak kerja pertambangan pertama kali ditandatangani pada 1986 dengan eksplorasi intensif pada awal 1990-an. Pada tahun 1990-an, ditemukanlah endapan tembaga porfiri di Pulau Sumbawa. Dan pada tahun 2000, tambang batu hijau mulai memproduksi emas setelah melalui proses pengkajian teknis dan lingkungan yang ketat. Kemudian pada 2016, Newmont dan mitranya pun melepas mayoritas saham kepada konsorsium lokal yang dipimpin oleh AP Investment dan PT Medco Energi serta PT Pukuwa Vindah. Sejak saat itulah, namanya berubah menjadi Aman Mineral Nusa Tenggara. Selain 6 perusahaan itu, ada pula PT Merdeka Copper Gold Tbk, PT Bumi Resources Minerals Tbk, PT United Tractors Tbk, dan PT J Resources Asia Pacific Tbk yang ikut menyumbang peran sebagai pemain pertambangan emas di Indonesia. Produksi emas mereka pun tak kalah banyak dibanding 6 nama yang disebutkan di awal. Dari Papua hingga Sumbawa, dari tanah tinggi hingga pantai utara Maluku. Indonesia tak lagi sekadar penyedia sumber daya alam, tapi sudah mulai mengendalikan sendiri arah industri tambangnya.
Penguasaan saham di Freeport hingga keberadaan perusahaan domestik seperti Antam dan Agincourt menunjukkan bahwa kedaulatan ekonomi tak lagi sekadar slogan. Emas bukan lagi sekadar komoditas, tapi kilauannya juga simbol kemandirian bangsa dalam mengelola kekayaan bumi Nusantara. Namun, sudahkah kekayaan itu memantul pada kesejahteraan rakyat Indonesia? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.